Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Terakhir tentang neraka satu sama lain saling memakan, saling membinasakan. Rabbi akala ba'di ba'dan. Neraka ini sampai mengadu kepada Allah bahwa sebagian dari kami memakan sebagian yang lain. Maka Allah izinkan kepada neraka untuk bernafas. Berapa kali? 2 kali dalam setahun. Nafas pertama fisyita, ketika syita. Dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang sesuai dengan sifat kalimatnya. Antara jin, jannah, junnah. Jin, antum tahu jin ya? Jannah, kebun, taman. Kemudian junnah, tameng. Tiga-tiganya ini mempunyai sifat yang sama. Menutupi, tertutup. Jin itu tertutup. Gak ada yang tahu tentang jin kan? Kecuali sedikit sekali yang diberitahu oleh Allah. Begitu pula kebun. Biasanya ada tutupnya, ada pagarnya. Begitu pula tameng. Tameng itu sendiri kan tutup. Menutupi dirinya agar tidak terkena senjata. Nah, 3 benda ini memiliki huruf yang sama. Hurufnya seperti tameng. Apa? Jim dan nun. Jin, jannah, junnah. Antum tahu huruf jin? Menutup titik gitu. Nun, menutup titik gitu. Ini salah satu keunikan dalam bahasa Arab. Begitu pula syita dan soif. Syita ada 5 titik. Saif cuman ada 3 titik. Maka syita itulah musim hujan, musim dingin. Saif musim kemarau, musim panas. Rihlatas syita'i was saif. Nah, neraka itu diberi kesempatan untuk bernafas 2 kali. Di musim syita sekali, di musim saif sekali. Maka ketika terjadi yang dingin luar biasa, tentu bukan di negeri kita ya. Sedingin-dingin puncak misalnya, sedingin-dingin puncak Bromo misalnya, ada yang jauh lebih dingin. Entah di negeri mana itu. Itu sekali nafas dari neraka. Nafas doang, sedingin itu. Karena neraka ini yang dingin luar biasa, yang panas luar biasa. Begitu pula ketika terjadi di saif, panas yang paling tinggi. Sering kita dengar ya, terjadi
panas di beberapa negeri sampai menyebabkan kematian. Itu baru satu nafas dari neraka. Dalil ini dibawakan oleh beliau untuk menunjukkan bahwa neraka sudah ada, sudah diciptakan. Tidak seperti sebagian firqah yang meyakini surga neraka belum ada. Yang benar sudah ada, hanya belum berpenghuni. Lalu bagaimana Nabi pernah melihat orang-orang yang disiksa di neraka? Ada yang lidahnya ditarik sendiri, digunting sendiri, ditarik sendiri, digunting sendiri. Yaitu para penceramah, khutba'u min ummatik, para penceramah dari kalangan umatmu ya Muhammad, yang dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah, dan seterusnya. Satu lagi batu. Nabi bersama Abu Hurairah dan beberapa sahabat, Ibnu Mas'ud juga, mendengar suara dentuman. Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi menjawab, hadza hajarun ulkiya bihi min syafiri jahannam. Ini adalah suara batu yang mengenai dasar jahannam. Mendentum gitu ya suaranya. Dan kapan dilemparkan dari atas, jahannam itu kan ke bawah. Dilempar dari atas. Kapan? Mundu sab'ina sanat. 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu dilemparkan dari atas sampai ke dasar jahanam, baru sekarang. Baru ketika Rasul dan para sahabat berkumpul waktu itu mendengar suara itu. Kayak apa itu dalamnya jahanam. Ya, kita lanjut. 25. Hanya satu ayat. Beliau tidak mengumpulkan dengan ayat lain. Cuman ayat 25. Saya bacakan. Wa basyiril ladzina amanu. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semua masuk dan kita mendapat kabar gembira ini. Satu lagi, wa amilus salihah, dan beramal saleh. Karena tidak dipisahkan. Amanu wa amilus salihat, alladzina amanu wa amilus salihat. Karena amal bagian dari iman. Amal bagian dari iman. Siapa yang mengatakan amal bukan bagian dari iman? Murji'ah. Murji'ah meyakini amal nggak ada hubungannya dengan iman. Mau salat, mau tidak, mau berzina, mau minum khamr, mau baca Al-Quran, iman tetap. Karena iman itu sekedar percaya. Ini kata Murji'ah. Dan yang sefaham dengan mereka. Adapun Ahlus Sunnah meyakini iman ada hubungannya dengan amal. Amal ada hubungannya dengan iman. Amal syarat iman? Tidak. Amal jawari syarat dari iman? Tidak. Yang meyakini mengatakan bahwa amal adalah syarat dari iman, artinya kalau tidak beramal, tidak ada iman. Tidak sholat, nggak ada iman, berarti kafir. Tidak puasa, kafir. Tidak zakat, kafir. Tidak haji, kafir. Bohong, kafir. Berzina, kafir. Minum khamar, kafir. Siapa? Khawarij.
Khawarij dan Mu'tazilah dalam hal ini sama. Meyakini bahwa amal adalah syarat dari iman. Ahlu sunnah tidak. Kalau amal hati, ya meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Itu kan amal hati yang terbesar. Amal jawarih, tidak. Ya. InsyaAllah antum masih ingat, dan InsyaAllah akan terus ingat hadis bitokoh. Hadis bitokoh jangan kita lupakan. Dengan demikian, dengan kita mengingat-ingat hadis bitokoh, kita akan menyolati orang yang mati bunuh diri. Kita mau menyolati orang yang mati sedang mabuk, mati sedang berjudi. Gitu. Hadis bitokoh. Nah, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka apa nggak tahu tentang hadis bitokoh atau nggak faham, itu bukan urusan kita ya. Sering kita mengatakan, kan sekelas beliau masuk nggak tahu hadis ini. Nggak boleh, kalimat seperti ini nggak boleh. Nggak boleh, kita sering seperti urusan mereka masing-masing. Ya. Masuk sekelas Abu Hanifah nggak tahu tentang hadis mandaka bi ghairi waliyin. Ya. Nikah tanpa wali tidak sah. Abu Hanifah salah satu pendapatnya kan nikah tanpa wali sah. Ya tentu kita tolak. Nggak boleh mentang-mentang ini Abu Hanifah lalu kita pertahankan, kita hargai, ya jangan masuk kesalahan dihargai. Kita hargai beliau, kita muliakan beliau, bukan kesalahan beliau. Kesalahan beliau ya kubur dalam-dalam, buang jauh-jauh. Siapapun, hatta Abu Bakar dan Umar. Tentu kita tidak mentolerir pendapat Abu Bakar dan Umar yang mengatakan haji tamattu tidak ada. Karena memang jelas keliru, salah. Siapapun yang salah, jangan dipertahankan kesalahan itu. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, kita memuliakan beliau-beliau. Kesalahan tidak boleh dipertahankan. Nah, banyak dari kita seperti itu. Memberi uzur yang keliru. Karena ini masalah ilmu. Masalah hak dan batil. Kecuali masalah syahwat. Kita kasih uzur. Ada seorang ulama jualan, bohong, ya namanya manusia. Ada seorang kiai haji kok selingkuh misalnya, ya namanya manusia. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Ada seorang ustadz kok kedapatan merokok misalnya, ya namanya manusia, mudah-mudahan bertaubat. Begitu. Kalau masalah syahwat, kalau masalah subhat, ya salah ya salah, keliru ya keliru, batil ya batil, bid'ah ya bid'ah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Selalu digabungkan ini. Annalahum jannat, bahwa mereka akan mendapatkan jannat, bukan jannah, tapi jannat. Jamak muannas salim. Artinya bukan satu jannah, bukan sekedar satu taman, tapi taman-taman. Itu. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Beberapa kali kita bahas bagaimana tentang sungai-sungai di surga itu. Beberapa sungai tanpa parit, gitu, tanpa cekungan. Jadi kalau kayak air berjalan, kayak apa itu indahnya, ya? Kayak ular gitu, tapi air dan tidak tumpah ke kiri ke kanan. Luar biasa. Dan jangan antum bayangkan bahwa seperti sungai yang ada di muka bumi. Ya. Karena antara surga dengan dunia ini persamaannya cuman
Apa? Masih ingat? Antara surga dengan dunia ini persamaannya cuman nama. Sungai, sungai. Wanita cantik, wanita cantik. Istana, istana. Kurma, kurma. Pisang, pisang. Susu, susu. Madu, madu. Sama namanya. Tapi aromanya, bentuknya, warnanya, lezatnya, nggak ada persamaan. Maka nanti ada dua qaul, mana yang rojih, nanti antum bisa jawab. Padahal kita ini di muka bumi ini, di dunia ini dunia adalah makhluk. Dan surga adalah makhluk sama. Surga makhluk, dunia ini juga makhluk. Tapi nggak ada persamaannya sedikit pun. Persamaannya cuma nama. Apalagi kita manusia dengan Allah yang bukan makhluk. Allah Khalik bukan makhluk. Oleh karena itu kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan tangan Allah, wajah Allah, betis Allah, jari Allah, bersemayamnya Allah, Allah turun ke langit dunia, jangan kita bayangkan seperti tangan kita, wajah kita, betis kita, jari kita, turunnya kita. Tentu tidak ada persamaannya sedikit pun. Cuman namanya doang. Sama. Tangan, wajah, telapak kaki, dan seterusnya. Ya. Yang surga aja nggak ada persamaannya. Apalagi Allah yang bukan makhluk. Kullama ruziku minha min samaratin. Setiap kali mereka diberi rizki berupa buah-buahan. Rizkon sebagai rizki ya. Buah-buahan, samarah. Ya. Mereka mengatakan, Hadzalladzi ruziqna min qabl. Ini yang pernah kami terima sebelum ini. Ya. Ada tafsiran. Ini di dunia juga ada. Gitu. Di dunia juga kami dapatkan seperti ini. Ada susu, ada anggur, ada madu, dan seterusnya. Ya. Nah, pendapat ini seolah merusak kaidah tadi. Bahwa persamaan antara dunia dengan surga itu cuma nama. Sebab dengan pendapat ini seolah sama. Ya minimal warna dan bentuknya. Gitu ya. Padahal tadi kita bahas, nggak ada persamaan kecuali nama. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kemarin. Jadi bukan waktu di dunia, tapi kemarin. Misalnya, hari Senin, misalnya ya, disuguhi oleh Wildanul Mukhalladun, pelayan-pelayan surga yang, anak-anak remaja. Kan enak ya, dilayani sama anak-anak remaja. Pemandangan yang bagus. Ya. Nggak kayak di kita, kadang-kadang yang lain-lain nenek-nenek, ya kan, aki-aki, kan suka ada kan, di warung-warung begitu kan. Kan nggak enak dilihatnya. Nah, di sana Wildanul Mukhalladun. Anak-anak remaja dan terus remaja, nggak tua-tua. Walaupun kita sudah 500 tahun, 1000 tahun, 3000 tahun, itu masih segitu-segitu aja. Sebagaimana kita juga masih segitu-segitu aja. Nah, para penghuni surga itu mengatakan, ini kemarin udah. Ya, pas hari Selasa misalnya, disuguhi lagi, sama, mirip. Nah, para penghuni surga nanya, kemarin ini sudah, warnanya sama, bentuknya sama, mungkin aromanya sama, kemarin ini sudah. Kata para pelayan, apa? Mohon dicoba dulu. Mohon dirasakan dulu, dimakan dulu.
begitu dimakan, ternyata beda rasanya. Beda rasanya. Ya. Nggak kayak di kita. Itu di surga itu sama dengan yang kemarin. Mungkin bentuknya, warnanya. Begitu dimakan, beda rasanya. Nggak bikin bosan. Kalau kita hari ini kan kebalik nih. Ya. Warnanya macam-macam. Gitu. Bentuknya macam-macam. Ada yang bintang, ada yang bulat. Tapi rasanya gitu-gitu doang. Ya. Ya terigu, gula, nggak jauh dari itu ya kan. Susu ya kan. Dibikin itu, bikin. Rasanya begitu-begitu aja. Kan banyak kan, kue, makanan, apa, bentuknya macam-macam, rasanya, warnanya macam-macam, tapi rasanya gitu-gitu doang. Gitu. Di jannah kebalik. Warnanya sama, bentuknya sama, begitu dimakan, beda rasanya. Besoknya lagi, beda rasanya. Kan makan yang penting apa? Rasa kan? Makan itu yang penting kan rasanya. Masuk bentuknya, masuk warnanya. Gitu ya. Wa utubihi mutasyabiha. Ini mutasyabih. Apa mutasyabih? Yang mirip-mirip, yang serupa. Karena tadi ya, ada sesuatu yang sama. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Dan mereka mendapatkan istri yang suci. Ya. Artinya tidak mengeluarkan kotoran, tidak haid, tidak ya sama dengan penghuni surga, tidak mengeluarkan kotoran sedikit pun. Sebuah kenikmatan, kelezatan kehidupan yang tidak ada di muka bumi. Mana ada di muka bumi ini manusia yang saking mulianya, hatta para nabi, para rasul, kemudian tidak mengeluarkan kotoran, air kencing, tentu tidak ada. Di surga tidak mengeluarkan kotoran. Ya. Pernah ada orang yang membantah ini. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Mana ada orang makan, minum, kemudian tidak keluar lagi. Ada seorang alim menjawab dengan akalnya. Apakah setiap kita makan, setiap kita minum, semuanya pasti keluar lagi? Tentu dijawab tidak, ya kan? Yang keluar sebagai ampas ada. Tapi kan ada yang diserap oleh tubuh. Ya, pasti itu ya. Nggak mungkin kita minum seliter, keluar seliter. Makan nasi sepiring, keluar sepiring. Ya kan? Nggak mungkin kan? Ada yang diserap oleh tubuh. Maka logika yang sederhana, seandainya nanti kita makan di surga adalah sesuatu yang semuanya adalah saripati makanan, kan mudah bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah. Artinya, ya tidak ada ampasnya, terserap semua. Sangat mudah bagi Allah. Ya. Kalau sulit memahami ini, ya yakini aja bahwa ini ucapan Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru, walaupun akal kita tidak bisa mencerna. Ya. Jadi iman itu punya kekuatan, iman itu bisa memahami. Ya, walaupun kecerdasannya terbatas, taruhlah tidak cerdas, tapi dia beriman, maka insya Allah bisa faham. Ambil contoh orang yang bisa mengharamkan muamalah. Bapak mau pinjem 100 juta buat apa? Ini biasanya di lembaga-lembaga yang berlabel syariah ya.
Bapak mau pinjam 100 juta buat apa? Kami kan bank syariah. Tidak ada riba. Kalau bank lain pinjam 100 juta kembali 110 misalnya. Bunga, riba. Nah, kami ini lembaga syariah. Tidak pakai bunga. Maka tidak mungkin ada akad seperti itu. Pinjam 100 kembali 110. Maka kami nanya, Bapak pinjam 100 juta buat apa? Dijawab oleh si bapak ini, buat saya beli mobil. Saya mau usaha. Mobilnya itu harga 100 juta. Gitu. Kalau saya nyicil tiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai 110 atau 115, insya Allah saya sanggup. Tapi kalau langsung 100 juta saya nggak sanggup. Makanya saya datang kemari minta tolong. Gitu. Solusinya bagaimana? Oh, gampang, Pak. Mobil yang Bapak inginkan seperti apa? Oh, seperti ini. Nah, Avanza misalnya tahun sekian. Ya pasaran 100 juta. Nah, gini aja, Pak. Nanti kami yang cari mobil itu. Mobil Avanza itu tahun 2010 misalnya. Pasaran 100 juta. Nanti kalau mobil itu sudah ada di kami, Bapak beli ke kami. Ya. Berapa? 110 juta. 110 juta. Ya. Tapi Bapak boleh cicil ke kami 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta tiap bulan sampai total 110. Ya. Orang yang menurut antum boleh apa tidak ini? Orang yang tidak banyak ilmunya, tidak tahu riwayat, tapi punya semangat taat. Ya. Coba bandingkan yang pertama dengan yang kedua tadi. Yang katanya lembaga syariah dengan yang bukan syariah. Hasil akhirnya sama apa beda? Iya sama kan? Minjemnya 100, bayarnya 110, dicicil tiap bulan 5 juta, 5 juta. Apa bedanya? Cuma diputar-putar seperti itu. Ya, orang yang semangatnya semangat taat, dia insya Allah akan diberi hidayah oleh Allah. Ya, sama saja. Itu mah sama saja dengan pinjam 100 juta, kembali 110, jelas ini riba, buat beli mobil. Ya, cuma diputar-putar. Ya. Nah, bagi yang berilmu, ini tambahan ya, tambahan ilmu selain semangat taat. Kalau semangatnya semangat hilah, semangat Yahudi, ya apa salahnya? Kan ini jual beli, mau sama mau. Ya kan? Nah kalau kayak begitu ya semuanya bisa direkayasa semua. Insya Allah nggak ada riba, tinggal diputar-putar saja. Kalau itu boleh, ya bisa semuanya. Ya sekarang ini lembaga-lembaga syariah sedang memutar-mutar itu. Gimana kesannya cuman agar supaya tidak riba, diputar-putar. Kelakuan siapa? Yahudi. Lakukan Yahudi seperti ini. Gimana caranya di hari Sabtu itu dapat ikan banyak, tapi nggak mancing, nggak ngejar-ngejar ikan. Gimana caranya nih? Ketemu Yahudi. Nah, mirip kita. Gimana caranya nih? Supaya nggak terkesan riba. Tapi tetap aja sama. Alhamdulillah, bagi orang yang berilmu, tertolong dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kan nggak banyak orang tahu ya. La tabi ma laisa inda. Jangan sekali-kali menjual sesuatu yang masih milik orang lain, yang belum milikmu. Bukan yang belum jadi ya. Kalau belum jadi boleh.
Saya tukang kayu, saya jual lemari, padahal belum jadi. Sudah pasang harga 1 juta, bahkan saya sudah dibayar. Saya baru belanja tripleknya, kayunya, pakunya. Nah, ini boleh. Jual beli salam namanya, belum jadi. Ini udah jadi, tapi milik orang. Ketika dia deal 100 juta, kemudian menjadi 110, kan itu mobil masih di dealer, masih di showroom, masih punya orang. Dilarang oleh Nabi, la tabi' ma laisa indak. Ya, kan udah tanda tangan itu. Udah tanda tangan. Lembaga syariah nggak berani. Ya. Maka alangkah baiknya lembaga-lembaga syariah itu punya sektor real, punya mobil, punya perumahan, insya Allah halal. Jadi tidak ada pihak ketiga. Jadi betul-betul penjual dan pembeli. Penjualnya siapa? Ya lembaga syariah itu. Gitu ya. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya. 1 triliun abad, ya, belum kekal itu. 1000 triliun abad, belum kekal itu. Kekal yang nggak ada akhirnya. Bersama dengan kekekalan, bersama dengan kekekalan Allah. Allah akan ada selama-lamanya. Yang di surga akan ada hidup selama-lamanya. Nggak ada matinya. Begitu juga yang di neraka. Ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, penduduk surga sudah masuk surga, sudah tidak ada perpindahan lagi dari neraka ke surga, akhirnya artinya dua-duanya sudah kekal, maka Allah mengambil kambing kibas. Allah mengambil kambing kibas. Allah mengatakan, inilah kambing kibas. Inilah kematian. Kematian diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kambing kibas. Lalu kambing itu oleh Allah disembelih. Mulai detik ini tidak ada lagi kambing kibas, sudah aku sembelih. Mulai detik ini tidak ada kematian. Maka yang di neraka hidup selama-lamanya terus, yang di surga hidup selama-lamanya terus. Ya. Betapa bahagianya penduduk surga, betapa sengsaranya penduduk neraka. Maka hari ini kita miskin, sengsara, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor. Nah, sabar-sabari. Ya, asal nanti masuk surga. Insya Allah antum nggak akan nyesal. Ya, ketika kelak kita masuk surga, kita nggak akan nyesal. Alhamdulillah sih, saya masuk surga. Tapi kenapa dulu saya cuman satpam ya? Nggak bakalan. Kenapa dulu saya cuman OB? Kenapa saya dulu cuman tukang ojek, nggak ada nyesel kayak gitu. Nggak ada. Ya, sebagaimana hari ini banyak orang yang sukses, ingat dulu zaman SD, SMP makan susah. Ya kan? Nyesel? Enggak. Enggak, menikmati yang sekarang. Apalagi nanti di surga. Nggak ada yang nyesel. Sebaliknya, yang di neraka. Mau dia direktur utama perusahaan besar, mau dia menteri, mau presiden, raja, ketika masuk neraka, pasti menyesal, pasti sedih, pasti sengsara. Nggak ada bangga-bangganya. Ya. Nggak apa-apa nih neraka, udah ngerasain dulu jadi direktur utama di dunia. Nggak ada seperti itu. Nggak ada sama sekali membanggakan direkturnya, menterinya, rajanya waktu di dunia. Nggak ada. Yang ada menyesal sesesal-sesalnya. Ya, saya bacakan beberapa keterangan dari beliau. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به.
setelah Allah menjelaskan bagaimana ancaman-ancaman kepada orang yang durhaka, orang kafir, munafik, musyrik, dari awal kan, neraka, azab, dan seterusnya, atafa bi dzikri hali awliyaihi minas su'ada al-mu'minina bihi. Diteruskan oleh Allah dengan kabar gembira untuk yang beriman, untuk yang saleh, untuk yang menjaga salat, untuk yang saum, dan seterusnya. Dan begitulah Al-Quran. Dibahas tentang bagaimana tercelanya bakhil. Habis itu, tentang keutamaan orang yang dermawan. Dibahas bagaimana orang-orang yang ahli maksiat. Habis itu, dibahas pula keutamaan orang-orang yang taat. Selalu seperti itu. Oleh karena itu, Al-Quran, salah satu sifat Al-Quran adalah Al-Masani. Al-Masani, maksudnya seperti itu. Ya. Wa hadza ma'na tasmiyatil Quran masani. Kan ada sab'ul masani, ya. 7 yang berulang-ulang. Artinya, dua sifat itu dua-duanya dijelaskan oleh Al-Quran. Yang satu baik, yang satu buruk. Dan Nabi menjelaskan itu. Para ulama mengikutinya. Antum lihat, ambil contoh yang mudah, misalnya Al-Imam An-Nawawi. Kitab beliau yang sangat terkenal, Riyadhus Shalihin, antum bisa lihat bagaimana kedalaman ilmu beliau saat beliau membahas tentang keutamaan berderma, keutamaan orang yang memberi, bersedekah. Habis itu dilanjutkan dengan tercelanya minta-minta. Nah, banyak dari kita membahas itu saja. Sedekah terpuji. 1 menjadi 7, 7, 10, jadi 700, banyak sekali. Dalil-dalilnya, ayatnya, hadisnya, ya kan? Lalu, beberapa orang, terutama orang-orang miskin, ya, bawa hadis ini, ayat ini, kepada orang-orang kaya. Gitu. Nyuruh orang kaya sedekah, ya tentu bagus. Tapi ya sedekahnya suruh sama dia, gitu. Kan jadinya minta-minta. Ya, ayatnya benar, hadisnya benar, kan jadinya minta-minta. Ya. Jadinya minta-minta. Janganlah. Ada rasa malu mestinya. Ya. Ini nasihat bagi kita, terutama panitia-panitia kajian, ya. Biarkan ustadz-ustadz yang menyampaikan keutamaan sedekah, gitu. Karena minta-minta itu tercela, gitu. Akan lebih baik misalnya kita panitianya berlima, udah kita tutup berlima. Kecuali memang butuh bantuan, ya. Insya Allah kita semua kan pengen pahala, ya. Kita ya. Jangan kemudian mengumpulkan. Nah, iblis luar biasa, ya. Iblis itu luar biasa lihainya. Maka akhirnya menjadi minta-minta, ya. Dan kejadian, gitu. Kejadian, ya, seperti yang belum lama, dahsyat sekali. Pengurusnya sampai mobilnya mewah, Alphard, ya kan? Belum tahulah, beritanya kan cukup viral itu. Jangan sampai seperti itu. Ini godaan. Mungkin awalnya mereka tulus ikhlas mengumpulkan dana kaum muslimin untuk kaum muslimin di Palestina, di gempa Jogja, tsunami Aceh, dan mungkin kaum muslimin
terlanjur sikoh percaya dengan lembaga ini. Ya, transfer kan mudah sekali. 1 juta, 50 juta, 100, apalagi pejabat, apalagi ini pengusaha, ya kan? Oh, terkumpullah miliaran. Disitulah tergoda. Ya, disitulah tergoda dan terjadilah apa yang terjadi. Kita jaga, jangan sampai seperti itu. Maka para imam luar biasa, jeli. Digabungkan. Keutamaan ini, tercelanya ini. Tercelanya ini, keutamaan ini. Agar kita bisa terus berjalan di tengah. Ummatan wasata. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini yang dua pendapat tadi. Ya. Innahum utu bis samarati fil jannati falamma nadharu ilaiha qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu fi darid dunya. Ini pendapat pertama tadi. Oh, ini sudah kami dapatkan waktu di dunia dulu. Berarti warnanya sama dong, bentuknya sama. Sampai bisa mengatakan dulu di dunia kami sudah dapat. Padahal kaidahnya tadi, antara kenikmatan-kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia tidak ada persamaan kecuali satu. Apa tadi? Nama. Adapun pendapat kedua, ini yang rajih, ini yang sahih. Hadzal ladzi utina bihi min qabl. Ini kemarin sudah kami terima, yang seperti ini. 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu misalnya. Wa taqulul malaika, malaikat mengatakan kul, makan saja. Wal launu wahidun wa ta'mu mukhtalif. Memang warnanya sama, satu, tapi rasanya berbeda. Inilah kenikmatan surga. Ya. Kemudian beliau mengatakan usbul jannati az-za'faran. Bagaimana tentang rumput-rumput di surga, kemudian pasir-pasir, kerikil-kerikil di surga dan seterusnya. Itu ada misik, ada zabarjad, ada za'faran. Kalau istilah kita mungkin ada emas, intan, berlian. Itu berserakan di pinggir jalan dan kayak apa indahnya. Ya. Dan tidak perlu ngambilin bawa pulang, nggak perlu, di rumah sudah banyak. Artinya nggak perlu seperti itu, betul-betul disaksikan sebagai keindahan. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharatun qala Ibnu Abi Talha an Ibni Abbas mutahharatun minal qadari wal adha. Menurut Ibnu Abbas, mutahharah di sini, yang suci di sini dari kekotoran. Menurut Mujahid, minal haidi wal ghaiti wal bauli wal niqami wal buzaki wal mani wal walad. Tidak haid, tidak buang air besar, tidak kencing, tidak buang ludah, ingus, dan tidak beranak. Ya, tidak beranak. Bagaimana kalau ingin bayi? Ya, kan mungkin menimang anak kecil kan satu kenikmatan ya. Pengen gendong anak kecil, bisa apa tidak? Di surga tidak ada yang tidak bisa. Kalau nggak bisa, ya batal ayat Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan di surga pasti terlaksana. Batal ayat ini. Kalau seandainya di surga tidak mungkin menemukan anak kecil, padahal kita pengen lihat anak kecil, gitu. Di surga nggak ada mugi, ya, nggak ada ayat hadis di surga ada motor gede, ya.
Maka di surga jalan kaki aja atau terbang. Ya, batal ayat itu. Ketika kita ingin, mungkin karena ingat di dunia hobi motor gede, ya, mungkinkah? Mungkin, bisa. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nggak ada yang nggak bisa. Semuanya bisa. Ya. Dengan berpuluh, beratus, bahkan beribu kali kenikmatannya, kehebatannya. Ya, segede-gede moge cc berapa? Ya, ada yang 10.000 cc, belum pernah kita dengar ya. Di surga mau yang 100.000 cc, ya, kalau mau, ya, pengen kecepatan 3 kali pesawat, ya, bisa, pokoknya nggak ada yang nggak bisa. Ya, nabrak gunung, habis nabrak ketawa-ketawa kita geli, gitu ya. Ya, namanya walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi hukum alam bahwa begini begitu nggak ada di surga, udah nggak ada. Yang paling sederhana saja makan, buang kotoran, nggak ada. Apalagi yang seperti itu. Bisa sekali, sangat bisa sekali. Ya, maka betul-betul kita nanti akan tertawa. Mentertawakan diri kita waktu di dunia. Cuman begitu aja, begitu bangganya, ya kan. Lebih tertawa dari kita sering tertawa saat kita mengingat masa lalu. Kita kan sering tertawa, mentertawakan diri kita ketika kita ingat saat umur 2 tahun, 3 tahun, TK, apa? Nangis guling-guling hanya karena rebutan mainan. Harga 5.000 perak, 4.000 perak. Kita tertawa. Mentertawakan kebodohan kita. Ada akalan kita waktu kita TK itu. Ya. Nanti kita lebih tertawa lagi. Saat kita di sana, kemudian kita ingat dulu waktu di dunia, sampai marah-marahan, bahkan berantem, bahkan ada yang bunuh-bunuhan, cuman gara-gara rebutan proyek senilai 10 triliun. Marah-marahan karena nggak diajak sebagai wakil, misalnya, ya kan? Ketawa, ya, ketawa. Ya. Mau triliun, mau puluhan triliun, kecil sekali setelah kita sampai sana. Ya, maka jangan menambah penyesalan kita nanti di sana. Sadarlah sekarang. Ya. Jangan pernah bermusuhan, apalagi bunuh-bunuhan, hanya untuk urusan dunia. Ya. Terakhir, wa kadzalika khuliqat Hawa alaihissalam. Begitu pula dulu waktu Hawa, istri Nabi Adam, pertama kali diciptakan waktu di surga. Keadaannya seperti itu. Ini menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya. Hawa dulu diriwayatkan waktu di surga, sebelum diusir dari surga, seperti itu. Tidak haid, tidak mengeluarkan kotoran, hatta aswad, sampai dia bermaksiat mendekati pohon larangan itu. Falamma asad qala Allah Ta'ala, maka tatkala dia bermaksiat, Allah berfirman, inni khalaqtuki mutahharatan, sungguh aku ciptakan engkau dalam keadaan suci. Wa sa'udmiki kama admaiti hadhihi syajarah, maka akan aku bikin engkau berdarah, mengeluarkan darah, sebagaimana engkau bikin pohon ini luka, ya. Kan dilarang mendekati dan memetik pohon itu, ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ustaz, ini ada pertanyaan lewat YouTube. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas yang diperoleh yang ada bunga? Fasilitas dari Yang diperoleh dari hutang yang
Utang ya jangankan yang berbunga ya, yang tidak berbunga nih. Saya ngutang sama antum 5 juta. Dengan perjanjian mengembalikan 5 juta. Nggak ada bunga. Ya. Tapi selama saya ngutang sama antum 5 juta belum saya bayar, antum boleh pakai motor saya atau sepeda saya. Riba nggak itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu mengambil manfaat dari piutang. Kata para ulama, ainur riba, inti riba itu di situ. Mengambil manfaat dari piutang. Jadi ketika kita punya piutang, menghutangkan kepada orang lain, tidak boleh ada tujuan apa-apa kecuali satu. Apa? Nolong. Utang piutang itu tujuannya harus satu, nolong. Hari ini luar biasa. Judulnya utang piutang, tapi tidak nolong. Malah kadang nyari-nyari. Gitu. Apa itu? Gade motor, gade rumah, gade villa, gade sawah, nyari-nyari. Ya memang enak dia. Orang duit utuh nanti balik lagi, tapi bisa ngolah sawahnya, bisa memanfaatkan vilanya disewa-sewakan. Ini ainur riba. Intinya yang punya piutang tidak boleh mengambil manfaat. Diriwayatkan Abu Hanifah atau siapa ketika punya piutang kemudian hujan, kemudian dia sedang berjalan, dia harus berteduh. Kebetulan rumah itu milik yang punya utang, ya. Tadinya dia mau berteduh di situ, khawatir ini mengambil manfaat dari piutang, maka dia terus berjalan. Segitunya para salaf menjaga diri, tidak mengambil manfaat dari piutang. Haram. Wallahu a'lam. Baik, untuk yang ada di masjid kali. Jalan tol atau yang dibangun Menggunakan jalan apa? Yang bikin jalan tol siapa? Ya urusan dia. Ya jangankan hutang, taruhlah ngerampok ya. Pemerintah kita atau raja kita ngerampok lalu bikin jalan tol, urusan dia. Kita masuk jalan tol bayar apa tidak? Apalagi bayar ya kan? Apalagi bayar kan, ya seperti jual beli aja kan? Jual beli aja. Ada satu perusahaan yang modalnya itu dari judi atau ngerampok atau apa, dia jualan, barangnya bagus, kita butuh, kita beli, boleh apa tidak? Ya boleh. Boleh. Ya. Sangat boleh. Apalagi pemerintah terhadap rakyat. Jadi rakyat itu yang terbaik itu nggak usah ambil pusing bagaimana keadaan presidennya, rajanya, pemimpinnya, ya. Dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Mau rajin sholat, jarang sholat, yang penting muslim ya. Yang penting muslim. Bahkan suka mabuk, mungkin berzina. Tiba-tiba raja itu, khalifah itu, mari kita jihad. Kita kirimkan pasukan, kalau di kita misalnya, kita rebut kembali Timur Timur misalnya, ya. Setelah kita ajak mereka untuk masuk Islam, misalnya. Kita taati jangan. Kita taati jangan. Taat. Al-jihadu ma'al imam ma'adiluhum wa fajiruhu.
bahwa wajib berjihad bersama imam atas perintah imam. Imam yang dimaksud di sini bukan imam agama, presiden, raja, itu yang dimaksud. Adiluhum wa fajiruhum. Mau pemimpin itu adil, mau pemimpin itu zalim, urusan dia. Urusan kita sebagai rakyat taat. Ya. Bahkan lebih dahsyat lagi, harta kita diambili, punggung kita dipukulin, kita disuruh sabar. Ya. Dan disinilah hanya kaum salaf yang lulus. Yang bukan salaf lebih pakai logika akal. Ya, ini gimana sih? Masuk harta kita diambilin, punggung kita dipukulin sama presiden dan bala tentaranya, kita suruh diem aja. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mau tolak dulu tuh sabda Nabi, ini dhaif nih. Ini nggak sahih. Ah, bagus, ilmiah. Udah lawan Bukhari, lawan Muslim. Udah ini. Untuk mengatakan bahwa ini bukan sabda Nabi. Kalau kita tidak berani, kita nggak punya ilmu apa-apa untuk membantah Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain, sehingga kita mengatakan hadis itu dhaif, ya sudah, berarti itu sabda Nabi. Kalau sabda Nabi, mana ada sabda Nabi salah, sabda Nabi keliru, membawa bencana, nggak mungkin. Nah, lihat kaum muslimin hari ini, jangankan hartanya diambilin, punggungnya dipukulin, ya, cuman kebijakan nggak enak didengar, kebijakan yang ngutang lah ini itulah, udah caci maki. Ya. Walillahilham, hanya kaum salaf yang lulus dalam hal ini. Yang lain nggak lulus. Maka jangan sampai ada antum yang ngaji salaf kok nggak lulus di sini. Ya. Maka wajib kita taati. Jangan ada cacian makian kepada penguasa. Seburuk apapun penguasa itu. Ya. Seburuk-buruk presiden muslim hari ini, sekejam-kejam, sebengis-bengis pemimpin muslim hari ini, insya Allah tidak akan sekejam seburuk siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kita tahu di zaman Hajjaj bin Yusuf ada siapa? Ada Anas bin Malik, ada Hasan Basri, ada Asma binti Abu Bakar, dan seterusnya. Semuanya nggak ada yang caci maki. Semuanya diam. Ya, sabar. Sami'na wa ata'na terhadap sabda Nabi. Walaupun tentu yang nggak enak sekali. Lebih enak kalau ngelawan. Tapi karena demi taat pada Allah dan Rasulnya, nggak ada dari mereka yang melawan. Hajjaj bin Yusuf sekejam-kejam itu masih muslim. Masih sholat. Dengan kesabaran kaum muslimin hari itu, Allah berikan hadiah luar biasa. Ya. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Allah berikan ganti seorang laki-laki yang sangat luar biasa. Adilnya, jujurnya, amanahnya, dan seterusnya, sampai harta berlimpah. Sampai hari itu para ambil zakat kebingungan. Ambil zakat kebingungan, nyari mustahik, nyari fakir, miskin, gorim, ibnu sabil, bingung. Hampir-hampir nggak ada. Sementara harta baitul mal bertumpuk-tumpuk. Ya, ini para imam menyatakan ini sebagai sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kelak akan terjadi di mana harta kaum muslimin melimpah ruah. Para ulama menyebut zaman ini. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Nah, tapi hadis 100 orang. Ya. Yang mengumpul 100 orang, kemudian hijrah, kemudian masuk surga. Kan dia itu mendolimi orang yang dibunuh. Ya. Apakah tidak ada tuntutan dari yang dolimi itu? Ya. Maksud. Ya. Yang membuat seseorang nanti menuntut atau tidak, yang menggerakkan siapa?
Tentu Allah Rabbul Alamin, ya kan? Mudah bagi Allah untuk menggerakkan hati yang dibunuh ini untuk memaafkan, mengampuni. Kecil bagi Allah, ya, sangat kecil bagi Allah. Kan nanti kan ada hisaban yasiro, ya. Saya tuntut, saya diinjek, kaki saya diinjek, saya tuntut. Ada yang begitu. Ada yang bilang, ya udah saya maafkan, ya. Padahal ditonjok, ditendang, bahkan dibunuh tadi, ya udah saya maafkan. Gitu. Nah, itu semua Allah yang bikin. Gitu. Maka tidak muskil. Kenapa pembunuh, kalau pemabuk mungkin ya, pezina mungkin, nggak sholat mungkin, kan dosanya sama Allah. Ini kan dosa sama manusia, membunuh. Masa diampuni juga? Ya bisa. Allah gerakkan orang-orang yang dibunuh itu, 100 orang itu, untuk mengampuni. Mudah, sangat mudah. Allahu. Ini ada satu lagi. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika ada orang yang menggadai tidak dibayar, hutangnya tidak pernah dibayar? Maksudnya status barang gadai. Dijual. Utangnya misalnya 1 juta. Barang gadaiannya senilai 5 juta. Kan jangan di bawahnya, kan pasti di atasnya ya. Nah, sudah jatuh tempo tanggal 10 Syawal misalnya. Gimana nih kok belum dibayar? Nah, diundur, bagus. Ya sudah, saya undur sebulan lagi ya. 10 Dzulqa'dah misalnya. Masih belum dibayar juga. Boleh dijual. Dijual tentu dengan harga pasaran, ya, 5 juta. Atau mungkin 4 juta lah ya, karena mungkin menyusut. Ya, ambil yang 1 juta. Yang 3 juta serahkan kepada yang punya barang. Tujuan gadai itu seperti itu. Jaga-jaga kalau dia nggak bisa bayar. Itu. Bukan kalau sudah jatuh tempo maka barangnya hilang. Enggak. Dijual, diambil sebesar uang dia. 1 juta ya 1 juta, 2 juta ya 2 juta. Paham ya? Allahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.